Mari beraction bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Bapak dan Ibu guru berada. Salam penggerak. Perkenalkan, saya Diki Renaldi. Saya berdinas di SD Lab School Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini saya akan memberi gambaran tentang demonstrasi kontekstual mengenai gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Seperti yang Bapak Guru Ibu Penggerak pahami bahwa kita sebagai guru penggerak mempunyai 5 nilai guru penggerak, yakni yang pertama adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Seperti judulnya, pada video kali ini saya akan memberikan gambaran bagaimana saya menjalankan keseharian saya sebagai seorang guru penggerak dalam 3 tahun terakhir ini. Awalnya memang banyak sekali kesulitan dan tantangan yang saya terima baik dalam diri saya sendiri maupun dari lingkungan sekitar di dalam menjalankan peran sebagai guru penggerak. Namun, tentu bukanlah seorang guru penggerak namanya jika tidak menjawab setiap kesulitan dan tantangan dengan semangat yang berapi-api. Di tahun-tahun pertama saya mencoba merenungi salah satu peran guru penggerak adalah berpihak pada murid. Saya di tahun-tahun pertama, saya memasukkan ke dalam diri saya pemahaman bahwa setiap murid punya cara, metode, dan strategi pembelajarannya masing-masing. Saya yakin bahwa setiap murid akan berkembang dengan caranya masing-masing. Saya sebagai seorang guru hanya bisa merancang lingkungan pembelajaran yang optimal. Sehingga output akhirnya saya akan menghasilkan murid yang berkeinginan untuk belajar. Karena mereka yakin bahwa ilmu yang akan mereka terima penting untuk mengkonstruk masa depan mereka. Saya juga mencoba di tahun-tahun pertama menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Tujuannya biar para murid mengalami banyak pengalaman pembelajaran yang harapannya banyak celah mereka untuk menyerap dengan cara yang berbeda-beda. Murid yang memiliki daya serap berbeda bisa menyerap dengan cara yang berbeda pula. Setiap murid mempunyai sifat, karakter, dan kodratnya masing-masing. Bahwa saya tidak bisa memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Misalnya, untuk murid-murid yang sensitif, tentu tidak bisa diajarkan dengan nada yang tinggi. Karena mereka akan sakit hatinya. Nah, saya harus bertindak sebagai orang tua kedua bagi mereka yang lemah lembut. Tujuannya agar mereka tidak sungkan untuk bertanya saat tidak memahami pembelajaran dan berani juga untuk bersuara, beropini saat mereka memahami isi pembelajarannya. Dalam 3 tahun terakhir saya menjalankan peran sebagai guru penggerak, salah satu poin yang cukup saya ingin kembangkan adalah inovatif dengan berbagai cara yang saya lakukan. Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang merdeka. Artinya mereka bebas mengeksplorasi dirinya. Misalnya dalam perhelatan karya seni, saya memberikan waktu yang lebar bagi mereka untuk mencurahkan, menuliskan gagasan dan ide mereka untuk mereka tampilkan dalam perhelatan seni tersebut. Bagi yang memiliki darah seni yang cukup tinggi,
saya bisa memberikan contoh-contoh karya-karya sebagai gambaran akhir yang diharapkan. Tapi saya tidak mengatakan ini adalah karya yang diharapkan. Ini adalah gambaran karya yang diharapkan. Dan bagi yang kesulitan dalam mengeksplorasinya, saya bisa memberikan stimulus. Mungkin ditambahkan ini atau ada gerakan seperti ini, bebaskan mereka untuk menggali potensinya. Masih sama seperti pentas seni tadi, saya memberi keleluasaan dalam mereka mengeksplorasi dirinya, menggali potensinya, bagaimana seni yang akan mereka tampilkan misalnya. Saya cuma membuat patokan-patokan apa yang diharapkan, tapi pada hasil eksekusinya mereka memiliki keleluasaan dalam bertindak. Poin selanjutnya, bagaimana saya menjalankan nilai seorang guru penggerak di 3 tahun terakhir ini. Saya melakukan beragam cara untuk melatih mereka memiliki kemampuan untuk bernalar kritis. Yang sudah saya lakukan dalam 3 tahun terakhir itu adalah memberi mereka beragam studi kasus. Tahap pertama yang saya lakukan adalah studi kasus yang diselesaikan secara bersama-sama agar mereka dapat beropini. Setelah beropini berarti ada yang mendengarkan opini temannya. Lalu di saat mereka selesai mendengarkan, ada kemampuan untuk memproses opini tersebut dan mungkin mengeluarkan kritik atas opini yang sudah temannya keluarkan. Memproses opini kritik dan saran tersebut yang tujuan akhirnya adalah meruncingkan mereka dalam bernalar kritis. Lalu setelah dilakukannya studi kasus secara klasikal, mungkin bagi beberapa murid ada yang memiliki kesulitan dalam beropini, mengutarakan opini atau memproses opini dalam kelompok besar, dalam hal ini klasikal. Saya juga melakukan studi kasus yang diselesaikan secara kelompok. Tujuannya agar mungkin yang tadi saya sudah singgung, murid-murid yang kesulitan dalam beropini dan mengeluarkan kritik dan saran di kelompok besar bisa memiliki rasa nyaman berpendapat di kelompok-kelompok kecil tersebut. Setelah melakukan studi kasus secara klasikal, secara berkelompok, saya juga memfasilitasi murid untuk melakukan studi kasus secara mandiri. Tujuannya agar bisa mereka mengkonstruk pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka dapatkan di klasikal tadi atau di kelompok tadi yang bisa mereka olah secara mandiri. Tujuan akhirnya agar penalar kritisnya semakin hebat. Beberapa poin yang saya sampaikan adalah gambaran saya menjalankan nilai dan peran guru penggerak di masa depan. Saya Diki Renaldi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dadah.